Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 44. Kecewa. Satu ginjal. Apa maksudmu, Guide? Aku tidak mengerti, kata Robert. Sebenarnya aku berharap diagnosaku salah, tapi melihat kondisi Vanilla saat ini dan rekam medisnya, aku berani mengatakan kalau Vanilla belum lama ini melakukan donor ginjal. Dek. Ryu terdiam dengan nafas yang mulai memburu. Badannya gemetar dan ia menatap Guide seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter itu. Aku akan menghubungi dokter yang melakukan proses operasi donor ginjalnya. Sebentar, Guide mengambil telepon yang ada di atas meja kerjanya, kemudian tampak menghubungi seseorang. Selviana menggenggam tangan Robert, begitu pula sebaliknya. Mereka saling menguatkan dan berharap terjadi kesalahan. Namun, Guide adalah dokter yang cerdas, rasanya tak mungkin apa yang ia katakan salah, apalagi ia sudah melihat rekam medis Vanilla. Tak berselang lama, pintu ruang kerja Guide terbuka. Tampak sosok berjas putih memasuki ruangan. "Selamat malam, Dok," sapa dokter tersebut pada Guide. "Kamu belum pulang?" tanya Guide sekedar berbasa-basi. "Saya baru saja melakukan operasi," jawab dokter tersebut. Hingga ia melihat Robert, Selviana, dan Ryu yang juga ada di dalam ruangan itu. "Kamu sudah baik-baik saja?" tanya dokter itu saat menghampiri Ryu. Namun, rasa shock yang ia alami, membuat Ryu terdiam tak bicara. "Duduklah, Dok. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan," kata Guide. Dokter tersebut pun duduk. Ia masih bingung dan mencoba mengira-ngira apa yang akan ditanyakan oleh Guide. Ia tidak merasa melakukan sesuatu yang salah. "Kamu pernah melakukan operasi donor ginjal pada Ryu kan?" tanya Guide. "Benar. Saya tak mungkin melupakannya, karena hari itu terjadi sesuatu di luar perkiraan saya." Robert menautkan kedua alisnya dengan masih menatap dokter tersebut, tapi tak berbicara satu patah kata pun. "Siapa pendonornya?" tanya Guide pada akhirnya. "Maaf, tapi ia meminta dirahasiakan. Hal itu sudah tercantum dalam surat yang ditanda tangani sebelum operasi itu dilakukan. Sekarang katakan saja karena sebenarnya mereka sudah tahu siapa pendonornya," kata Guide. Dokter tersebut menatap Robert yang terus menatap ke arahnya. Nyalinya semakin ciut mendapat tatapan tajam itu. Ia yang awalnya lancar berbicara, kini mulai tergagap. "Seorang gadis," jawab dokter tersebut, "tapi saya tidak tahu siapa namanya." Robert langsung menghela nafasnya dalam dan memegang dadanya. Hatinya mulai hancur berkeping-keping mendengar itu. Meski dokter tersebut tak mengatakan siapa namanya, ia sudah mengerti. Di sisi yang lain, Ryu duduk diam dan menundukkan kepalanya. Ia semakin merasa tak layak berada di keluarga Smith, apalagi berdiri di hadapan Vanilla. Rasa bersalahnya semakin mengakar dan mungkin tertancap dalam di hati. "Seharusnya kamu tak melakukan ini, Van. Seharusnya kamu membiarkan aku mati. Aku pantas mendapatkan itu," batin Ryu. Flashback on. Ruang operasi telah siap, begitu pula Ryu dan Mia, sang pendonor. Saat dokter akan menyuntikkan obat bius, tiba-tiba saja Mia bangkit dari tidurnya. "Aku tak mau melakukan ini. Aku tidak jadi mendonorkan ginjalku," kata Mia dengan wajah meyakinkan. "Tapi Anda sudah menandatangani semua surat-surat, Nyonya." "Aku tidak peduli. Bukankah itu semua adalah hakku? Aku jadi mendonorkan atau tidak, itu terserah padaku," kata Mia. "Aku tidak mau Daichi bersenang-senang dengan uang ataupun saham yang kudapatkan. Ia pasti akan membuangku dan bermain dengan selingkuhannya. Aku tak akan membiarkan hal itu terjadi," batin Mia.
Mia langsung turun dari brankas dan mencabut selang infus yang sudah ada di punggung tangannya. Meskipun menyebabkan luka berdarah akibat tarikan yang frustasi, tapi Mia seperti tak peduli. Aku mau keluar dari sini. Tapi, Nyonya, jika kalian tak mengizinkanku keluar, jangan salahkan aku jika aku menghancurkan tempat ini. Ancam Mia yang saat ini juga merasa takut. Baiklah, Nyonya. Anda boleh keluar, kata dokter. Mia pun akhirnya dibawa keluar melalui jalan belakang di mana biasa dokter dan perawat melakukan bersih-bersih sebelum melakukan operasi. Mia langsung membuka pakaiannya dan menggantinya, lalu keluar dari sana. La mengintip di balik dinding yang tak jauh dari area ruang operasi dan melihat beberapa orang perawat tanpa keluar. Ia tersenyum saat melihat Daichi menunggunya di sana. Tunggulah sampai selesai. Aku akan segera pergi dari sini. Kamu memang mengambil kartuku, tapi aku masih memiliki uang cash yang tak kamu ketahui. Aku pergi, Daichi sayang. Batin Mia sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit. Flashback off. Lalu, mengapa bisa jadi putriku yang mendonorkan? Tanya Robert. Sebenarnya sebelum hari operasi, gadis itu telah melakukan pemeriksaan dan ginjalnya cocok dengan Tuan Ryu. Namun, kami mengatakan bahwa kami juga sudah menemukan yang cocok. Dia berkata tak apa jika ia dijadikan cadangan, kalau Ryu membutuhkan 2 ginjal. Guide memberikan rekam medis Vanilla pada dokter itu. Ini, bukan, rasanya namanya bukan Vanilla. Waktu pemeriksaan itu namanya Suni Ruiz. Jawab Robert. Ya, itu namanya. Nama yang mirip dengan matahari, kata dokter. Ryu yang tak kuat berada di dalam ruangan itu, akhirnya bangkit dan melangkah keluar. Rasa bersalah pada Vanilla dan kecewa pada dirinya sendiri, membuatnya hancur. Jika dulu Dat Park memberikan sebagian organ hatinya pada Dat Robert agar ia tetap hidup, kini kamu yang memberikannya padaku. Apa kamu ingin aku merasakan bagaimana rasanya berhutang hidup dengan orang lain? Apa kamu ingin aku tahu rasanya hidup seperti Dat Robert? Batin Ryu. Ryu melangkah menuju ke bagian ruang VVIP dan menanyakan ruangan di mana Vanilla ditempatkan. Ia masuk ke dalam dan melihat seorang gadis terbaring di atas brankas. Van, sadar dan bangunlah. Katakan padaku sekarang, apa yang harus kulakukan? Tidak cukupkah kamu menghukumku dengan perasaan bersalah ini? Apa kamu masih ingin menghukumku seumur hidup? Ayo bangunlah, kata Ryu dengan suara pelan. Ryu mengambil kursi kemudian duduk tepat di samping brankas Vanilla. Ia memegang tangan Vanilla dan mengusapnya pelan. Aku akan mengembalikan ginjal ini padamu. Aku tak pantas mendapatkannya. Tak seharusnya kamu berbaik hati dengan seseorang yang telah menyakitimu, bahkan membuatmu kehilangan keluargamu. Van, maaf jika aku harus melanggar janjiku untuk menjaga keluargamu. Aku ingin kamu yang menjaga mereka. Kehadiranku hanya menyakiti dan menambah beban mereka, kata Ryu. Tiba-tiba saja Ryu merasakan dekapan hangat di mana sepasang tangan melingkar di bahunya. Tanpa menoleh pun Ryu tahu siapa yang mendekapnya. Mom, kalian berdua akan menjaga kami bersama-sama. Tak akan ada satu pun dari kalian yang boleh pergi meninggalkan kami. Kamu ingin membalas budi pada Vanilla. Maka jagalah dia seperti kami menjagamu, kata Robert. Setelah berbicara itu, Robert pun pergi dari sana. Ia harus berbicara dengan seseorang yang ia pastikan tahu semua tentang hal ini. Brak. Win yang baru semalam pulang dari Jepang, tak menggubris siapapun yang masuk ke dalam kamar tidurnya. Ia yakin kalau itu hanya istrinya yang bolak-balik ke dalam kamar untuk membersihkannya. Sayang, bisakah kamu pelan sedikit?
Aku masih mengantuk, pinta Win pada istrinya, Sacha. Sayang. Cepat bangun, aku perlu bicara denganmu, kata Robert. Win berdecak kesal saat mendengar suara Robert. Meskipun Robert adalah atasannya, tapi setidaknya pria itu seharusnya mengerti betapa mengantuknya Win saat ini. Sacha sayang, teriak Win. Ia berharap istrinya itu mau menolongnya. Tak usah memanggil Sacha ke sini. Ia tidak ada, kata Robert. Tidak ada bagaimana. Tak mungkin ia pergi sementara kamu datang. Aku memintanya pergi, aku perlu bicara berdua denganmu, Win. Tapi, Sacha tak akan semudah itu pergi meskipun kamu suruh, Robert. Ada apa ini sebenarnya? Aku memberinya uang dan memintanya pergi, kata Robert, membuat Win berdecak kesal. Win bangun dan bersandar di kepala tempat tidur. Ia benar-benar sangat mengantuk saat ini, bahkan ia bisa tertidur kapanpun juga, meski Robert akan berbicara dengannya. Ada apa sih, Robert? Kamu datang ke sini seperti terburu-buru saja, ujar Win. Katakan padaku, siapa yang mendonorkan ginjalnya pada Ryu? Dek. Mia Higuchi. Bukankah kamu juga sudah mengetahuinya sebelum operasi itu dilakukan? Ungkap Win. Sejujurnya ia kaget atas pertanyaan Robert yang begitu mendadak. Bahkan nyawanya seakan belum terkumpul, tapi ia sudah dihadapkan pada pertanyaan yang jika ia salah menjawab maka nyawanya akan kembali menguap. Robert menghela nafasnya dalam, apa kamu akan terus menyembunyikannya dariku, Win? Apa kamu tak mengerti bahwa kebohongan itu menyakitkan? Apa yang ingin kamu ketahui sebenarnya, Robert? Siapa pendonor ginjal Ryu? Aku benar-benar berada di antara Dedi dan putrinya. Bagaimana ini? Siapa yang harus kubela? Batin Win. Katakan saja sejujurnya, Win, karena sebenarnya aku sudah tahu kebenarannya. Oleh karena itu juga saat ini aku berdiri di hadapanmu, kata Robert. Kini giliran Win yang menghela nafasnya dalam. Sepertinya ia tak bisa lagi menyimpan kebenaran ini. Putrimu, Vanilla, jawab Win. Robert memejamkan matanya dan mengepalkan tangannya. Kamu sudah mengetahui keberadaan putriku sejak setahun yang lalu, tapi mengapa kamu tak memberitahukan hal itu padaku, Win? Tanya Robert. Itu bukan keinginanku, tapi permintaan khusus dari Vanilla. Sebenarnya aku juga ingin mengatakannya, bahkan berkali-kali aku membujuknya, tapi ia selalu menolak, jawab Win. Apa ada sesuatu terjadi pada Vanilla? Tanya Win yang kini nada suaranya berubah jadi khawatir. Semalam ia pingsan dan saat ini berada di rumah sakit. Win segera bangkit dari tempat tidur dan melangkahkan kaki ke kamar mandi. Ia membersihkan diri kemudian berpakaian. Sementara itu Robert hanya diam menunggu Win. Kita pergi sekarang, Robert. Ayo, jangan hanya termenung, kata Win yang telah rapi hanya dalam waktu 10 menit saja. Vanilla mengerjapkan matanya, ia melihat nuansa putih yang mendominasi sekelilingnya. Ia seperti kembali teringat masa-masa saat ia terbangun pasca operasi. Kamu sudah sadar, sayang. Selviana yang baru saja keluar dari toilet, langsung menghampiri brankas Vanilla. Ia melihat putrinya itu sudah membuka matanya. Mom, apa yang terjadi? Tanya Vanilla. Kamu pingsan. Mommy akan memanggilkan dokter dulu, oke? Selviana menekan tombol khusus yang terhubung dengan ruangan gaib. Setelahnya, ia kembali menggenggam tangan putri semata wayangnya itu. Mommy tak akan bertanya padamu kalau kamu memang tak mau mengatakannya, sayang. Apa kamu juga tak merindukan Mommy, hingga kamu menutupi semuanya dengan berpura-pura amnesia? Apakah Mommy tak berarti bagimu? Tanpa sadar Selviana menangis.
Meskipun tak terdengar isakan, tapi sedikit air mata yang luruh di pipinya, sudah menjelaskan semuanya. Mommy menangis. Tanya Vanilla yang berusaha untuk menghapus air mata Sylviana dengan jari-jarinya. Mommy hanya senang karena kamu sudah sadar, jawab Sylviana. Vanilla tersenyum, tapi senyuman itu kembali menghilang ketika melihat Ryu memasuki ruang perawatan. Apa yang kamu rasakan? Belum sempat pertanyaan Ryu dijawab, dokter pun memasuki ruangan. Tak hanya Gate yang masuk, tapi juga dokter yang melakukan operasi ginjal waktu itu. Melihat hal itu, perasaan Vanilla menjadi tidak tenang. Ia kembali menoleh pada Mom Sylviana. Saat menatap manik mata wanita yang telah melahirkannya itu, ia kembali menyadari bahwa mereka semua sudah tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Kedua dokter melakukan pemeriksaan pada Vanilla secara menyeluruh, hingga Robert dan Win tiba di ruangan tersebut. Robert bernafas lega ketika melihat bahwa Vanilla telah sadarkan diri. Bagaimana keadaan putriku, Gate? Tanya Robert. Semua dalam keadaan baik, bahkan kondisi ginjalnya pun baik. Ia hanya kelelahan atau mungkin sedikit tertekan, jelas Gate. Tertekan. Gumam Robert. Apa ia tertekan karena harus berpura-pura amnesia? Apa lagi-lagi aku salah membuat langkah? Batin Robert merutuki dirinya sendiri. Dad. Vanilla memanggil Robert. Ia tahu kalau dadinya itu sedang berpikiran yang tidak-tidak karena terlihat dari raut wajahnya. Aku tidak apa-apa, Dad. Jangan merasa bersalah, bisik Vanilla. Robert menghela nafasnya pelan, Dad menyayangimu, sayang. Aku juga menyayangimu, Dad, balas Vanilla. Uncle, sapa Vanilla saat melihat Win, maafkan aku menyusahkanmu, Uncle. Terima kasih untuk semuanya. Tak apa, Van. Uncle mengerti dan menghargai keputusanmu. Di sudut yang lain, Sylviana hanya bisa menatap putrinya berbicara dengan Robert dan juga Win. Ia pun melangkah menjauh dan berakhir duduk di sofa. La menopang wajahnya dengan sebelah tangan, tapi pikirannya melayang entah kemana. Apa hanya diriku yang tak tahu? Batin Sylviana mulai menebak apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Gate dan dokter yang membantu operasi keluar, kini hanya tinggal mereka berlima di dalam ruang perawatan. Robert yang menyadari sesuatu, mendapati Sylviana yang termenung sendirian sambil duduk di sofa. Ia pun berjalan mendekati. Sayang, Robert setengah berlutut lalu memegang tangan Sylviana, maafkan aku. Tak ada satupun kata atau kalimat yang keluar dari bibir Sylviana, tapi air mata yang luruh seakan menjelaskan betapa kecewa dirinya. Aku yang memintanya untuk berpura-pura. Sylviana menghela nafasnya, bisakah tinggalkan aku sendiri? Aku harus berpikir. Sylviana bangkit dari duduknya dan berniat keluar dari ruangan tersebut. Namun, Robert menahannya dan langsung memberi sebuah pelukan. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Aku menyakitimu dengan sebuah kebohongan. Pukul aku, hukum aku, caci maki diriku, tapi jangan meninggalkanku di sini. Aku ingin kamu selalu bersamaku, kata Robert. Mommy. Panggil Vanilla. Sylviana masih terpaku di tempat ia berdiri meski Vanilla memanggilnya. Ia tak tahu apa yang ia rasakan saat ini, ia hanya perlu waktu untuk sendiri. Lanjut ke bab 45.